Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kajian teori dan observasi dari proyek animasi ini. Yang pertama-tama adalah masalah sampah telah menjadi isu global yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan konsumsi manusia. Sampah dihasilkan dari berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, baik dari rumah tangga, industri perkantoran, maupun sektor lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan bencana ekologis. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sampah yang dihasilkan manusia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan sifatnya. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dapat terurai secara alami dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Sebaliknya, sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam memiliki tingkat degradasi yang sangat lambat sehingga berpotensi mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, ada juga sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Ini seperti limbah elektronik dan limbah medis yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Penjelasan di atas, kami tertarik mengambil tema animasi edukatif dengan ide dan konsepnya animasi yang menjadikan sampah-sampah itu dapat berbicara, di mana kami mengangkat pentingnya kesadaran terkait dengan sampah. Animasi ini berjudul Sampah Bicara, di mana animasi pendek ini menampilkan sampah sebagai karakter yang berbicara dan menjelaskan kemana mereka harus dibuang atau daur ulang, organik, dan lain-lain. Bisa dibuat dalam format lucu dan interaktif. Nah, sedikit sinopsis dari ceritanya, yaitu seorang anak yang malas suka membuang sampah sembarangan. Tiba-tiba mengalami kejadian aneh, sampah yang ia buang mulai berbicara. Setiap jenis sampah memiliki kepribadian unik dan meminta Doni memperlakukan mereka dengan benar. Melalui pengalaman ini, Doni belajar pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan bagaimana daur ulang bisa menyelamatkan lingkungan. Audiens yang ditargetkan untuk animasi ini ialah 1. Anak-anak dan siswa usia sekolah. Penggunaan animasi dinilai sangat efektif bagi anak-anak usia dini maupun siswa usia sekolah karena mereka lebih memahami konsep melalui visual yang menarik. Pada usia ini pula, anak-anak mulai membentuk pola pikir dan perilaku yang akan dibawa hingga dewasa nantinya. Animasi dapat digunakan untuk mengajarkan kepada mereka mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ada komunitas dan lembaga masyarakat. Komunitas lokal dan lembaga masyarakat yang fokus pada lingkungan juga dapat menjadi target audiens untuk animasi ini. Mereka bisa memanfaatkan animasi sebagai alat untuk kampanye kesadaran lingkungan kepada masyarakat luas. Termasuk di dalamnya ada program-program pembersihan lingkungan atau edukasi mengenai pengelolaan sampah. Dengan menargetkan audiens-audiens ini, penggunaan animasi 2D dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku menjaga kebersihan di berbagai lapisan masyarakat. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu yang pertama, konsep animasi sebagai media edukasi. Animasi merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar bergerak untuk menyampaikan pesan. Dalam dunia pendidikan dan kampanye sosial, animasi telah terbukti sebagai media yang efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman audiens, terutama anak-anak. Menurut teori kognitif multimedia dari Mayer tahun 2009, informasi yang disampaikan melalui kombinasi gambar,
suara, dan teks dapat lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan dengan media berbasis teks saja. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peran animasi tempat sampah dalam edukasi kebersihan. Animasi yang mengangkat tema tempat sampah sebagai karakter utama berperan dalam beberapa aspek, seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan. Melalui visual yang menarik dan narasi yang mudah dipahami, animasi tempat sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, membantu mengenali jenis-jenis sampah. Animasi dapat mengajarkan tentang pemilahan sampah dengan cara yang menyenangkan, dengan membedakan tempat sampah berdasarkan warna dan karakter tertentu. Kemudian yang ketiga, mendorong perubahan perilaku. Menurut teori belajar sosial dari Bandura tahun 1986, manusia belajar melalui pengamatan dan peniruan, observational learning. Kemudian yang keempat, menjadikan edukasi lebih menyenangkan. Berbeda dengan metode konvensional yang mungkin terasa membosankan bagi anak-anak, animasi menawarkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Misalnya melalui alur cerita yang seru, lagu-lagu interaktif, atau permainan edukatif di dalam animasi.